Halo teman-teman, welcome to back my channel. Untuk di video kali ini, saya akan menjelaskan cara kita membuat sebuah partikel di suatu objek ini. Nah, di project kali ini, saya akan menambahkan partikel di project sebelumnya. Teman-teman bisa cek di video sebelumnya, saya buat 3D rumah dengan menggunakan 3JS. Dan untuk kali ini, saya akan menambahkan partikel dengan menggunakan teknologi 3JS juga. Oke, tanpa panjang lebar, gimana caranya? Langsung saja kita buka Visual Studio Code-nya. Oke, sebelum kita menerapkan codingan dalam membuat partikel, alangkah lebih baiknya saya akan menjelaskan komponen apa saja yang diperlukan. Untuk kali ini saya menggunakan teknologi dari 3JS, di mana di 3JS kalau kita lihat di dokumentasi itu ada sebuah komponen dinamakan dengan points. Point ini biasanya digunakan untuk membuat partikel atau titik-titik poin-poin kecil. Nah, di dalam points ini terdapat ada sebuah konstruktor, dan pastinya di dalam konstruktor itu terdapat ada geometri dan material, di mana di geometri ini secara defaultnya yaitu kita ketik aja buffer geometri, dan material itu secara defaultnya adalah poin material. Oke, langsung saja kita langsung di codingannya. Oke, dalam membuat sebuah partikel, di sini saya akan mengambil sebuah tekstur yang terlihat seperti partikel. Kalau kita lihat di sebuah aset yang sudah saya buat, di sini saya mendapatkan sebuah gambar yang terlihat seperti partikel. Jadi kalau kita lihat ada sebuah titik yang bersinar terang di sekelilingnya. Nah, teman-teman bisa dapat gambar ini. Nanti saya akan cantumkan sebuah link source yang berupa macam-macam gambar yang ada partikelnya. Jadi teman-teman bisa pilih, dan untuk kali ini saya hanya memilih satu gambar saja. Untuk gambar yang lain teman-teman bisa coba. Oke, jadi untuk tahap pertamanya kita buat saja sebuah partikel. Nah, kita akan memanggil aset yang gambarnya tadi ya teman-teman ya, yaitu cos particle texture loader. Kita akan menggunakan fungsi texture loader ya pastinya teman-teman ya. Kita panggil particle, di mana di folder particles, dan nama filenya yaitu particle.png. Oke, kita panggil sudah. Nah, setelah itu kita membuat sebuah points-nya, di mana points itu terdapat konstruktor. Konstruktornya itu ada dua, yaitu buffer geometri dan material. Untuk kali ini saya akan mencoba membuat sebuah partikel geometri new 3.buffer geometry. Nah, setelah sudah membuat buffer geometri, saya akan mencoba membuat sejumlah partikelnya ada berapa. Di sini saya setting untuk total partikelnya ada 1000. Ada 1000 seperti ini. Selain itu saya akan membuat buffer materialnya, cos particles material new 3 point material. Nah, dua komponen ini sudah ada di particle texture dan particle geometri dan particle material. Oke, selanjutnya kita membuat
partikel size-nya terlebih dahulu. Jadi kita memanggil partikel materialnya, kita buat size dengan ukuran 0.05. Untuk size-nya secara defaultnya 0,05. Teman-teman bisa memilih, jika size-nya semakin tinggi maka partikel akan semakin besar, jika partikelnya semakin kecil size-nya maka partikelnya juga semakin kecil. Jadi teman-teman bebas memilih untuk ukurannya, tergantung selera. Selain itu juga kita akan menambahkan sebuah partikel material, yaitu size attenuation. Nah, dimana attenuation ini kita set menjadi itu. Nah, fungsi dari size attenuation ini, jadi fungsinya untuk kamera. Jadi kamera semakin menjauh maka partikelnya akan semakin kecil, dan jika kameranya kita zoom semakin dekat maka partikelnya akan terlihat semakin besar. Jadi kita set menjadi sebuah true. Oke, selain itu juga kita akan memanggil kedua partikel geometri dan partikel material. Seperti biasa kita akan memanggil komponen points. Cons particle new 3.points, karena kita akan menggunakan komponen points. Selain itu juga kita akan manggil di konstruktornya, yaitu construct particle geometri dan particle material. Selain itu juga kita akan memanggil since that particle. Oke, seperti ini. Belum terlihat sama sekali ya partikelnya, karena kita belum menentukan position dari partikelnya, maka dari itu kita tambahkan terlebih dahulu. Kita tambahkan sebuah variable, yaitu position new, dimana position ini kita akan memanggil sebuah fungsi dari JavaScript, yaitu float array, dimana di dalam float array ini kita akan memanggil sejumlah partikel. Di sini saya sudah mengatur jumlahnya partikel yang saya butuhkan, yaitu 1000. Maka dari itu kita buat count. Nah, selain itu juga di partikel ini saya akan kalikan 3 karena termasuk di dalam vertex tree. Jadi harus dikalikan terlebih dahulu, yaitu dikalikan dengan 3. Selain itu juga agar posisinya menjadi terpecah, tidak menjadi satu, maka dari itu kita membuat perulangan, karena kita membutuhkan sejumlah 1000. Bukan kita memanggil satu partikel, tapi kita memanggil 1000 partikel. Yaitu kita buat sebuah for untuk perulangannya. Kita buat let variabelnya i dengan inisiasi 0, i, dan dari count tetap dikalikan vertex tree nya, dan jangan lupa i++. Selain itu juga kita akan memanggil variable position, dimana positionnya kita set menjadi 1. Selain itu juga untuk letak positionnya saya membuat random ya. Jadi kita membutuhkan fungsi dari net random, dan saya akan posisinya terletak di 0,5. Jadi agak lebih ke tengah lagi ya teman-teman ya. Jangan lupa koma. Jadi fungsinya 0,5 itu kita kurangi. Jika tidak memakai 0,5, maka posisinya dari partikel itu agak sebelah ke kanan. Kalau misalnya ditambah 0,5, posisi partikelnya ada di sebelah kiri. Jadi kita set minus 0,5.
dan kita kalikan 20 agar partikelnya semakin menjauh, menyebar di luar dari rumah 3D-nya. Setelah sudah kita memanggil 1000 partikelnya, seperti biasa di 3JS, ketika kita membuat sebuah position pastinya membutuhkan set attribute. Kita buat particle geometry, set attribute, kita panggil position, kita buat ini sesi tree.buffer geometry dengan position by tree, karena kita memanggil partikel dengan vertex 3. Kita save, kita coba, dapat error di atributnya. Ternyata ada kesalahan, jadi di set atributnya saya harus memanggil buffer atribut, bukan dari buffer geometry, karena di dalam fungsi set atribut. Jadi tulis saja di buffer atribut. Coba, maka hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi terlihat partikelnya dikelilingi di dalam rumah 3D-nya. Nah, kita akan mencoba untuk memasukkan aset partikel teksturnya ya teman-teman ya. Caranya seperti apa? Kita buat partikel material, kita buat alpha matte, dan kita memanggil partikel tekstur. Selain itu juga kita membuat terlihat seperti transparan, partikel material transparan true. Kita cek, ya terlihat ya teman-teman ya, kalau partikelnya ini terlihat lebih soft lagi. Jadi yang sebelumnya itu terlihat agak kotak, kita buat partikelnya agak lebih soft, jadi terlihat seperti ini teman-teman. Nah, untuk itu selain itu juga kita akan menambahkan sebuah color. Jadi di colornya ini secara defaultnya berwarna putih teman-teman. Nah, saya akan menambahkan supaya colornya itu berwarna-warni. Caranya seperti apa? Yaitu pertama kita membuat sebuah variable color, yaitu buat class color ini sama seperti cara kita membuat position, yaitu const element tree. Karena colornya itu kita satukan di positionnya, kita satukan di dalam partikelnya. Jadi kita buat color sesuai dengan position dan color. Kita buat i dan match random seperti ini teman-teman. Saya itu juga di dalam colornya itu kita masukkan di dalam positionnya, sama seperti membuat set atributnya. Kita ganti color dan memanggil variable color, kita set by tree. Setelah sudah kita membuat color di set atributnya, untuk membuat agar terlihat warna-warni, kita tinggal memanggil perintah yaitu vertex colors. Vertex color, kita bikin sebuah setnya menjadi true. Kita cek,
Oke teman-teman, kita lihat bahwa partikelnya berwarna-warni. Mungkin teman-teman kita lihat partikelnya agak kecil ya. Kita bisa gedekan lagi, misalkan K1. Ya, terlihat agak besar, jadi partikelnya terlihat seperti ini ya teman-teman ya. Jadi sesuaikan dengan tekstur yang sudah saya ambil. Nah, teman-teman bisa mencoba caranya seperti ini, tinggal kita ganti aja partikelnya sesuai dengan keinginan kita. Nah, untuk partikel kali ini saya menggunakan gambar seperti ini dan terlihat seperti ini ya teman-teman ya. Jadi terlihat lebih realistik lagi teman-teman. Mungkin itu saja dari video kali ini, cara kita membuat sebuah partikel di dalam project yang sudah saya buat ini. Kalau kita menjauh, maka partikelnya semakin menyebar ya teman-teman ya. Itu saja dan see you in the next video.